Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Kaila Puspita dari kelas Bisnis Digital 2022A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban saya mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi Z dan prospek bahasa Indonesia bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari. Yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi Z. Cikal bakal bahasa Indonesia terbentuk dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak kawasan Indonesia disebut sebagai Nusantara. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa penghubungan atau lingua franca oleh masyarakat di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu mudah diterima masyarakat sebagai bahasa penghubungan antar suku, antar pedagang, hingga antar kerajaan, karena tidak mengenal tingkat tutur. Peranan kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Kepala Badan Bahasa menilai perkembangan kosakata bahasa Indonesia terus berkembang menjadi bahasa modern. Dibuktikan dengan banyaknya penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia dan mudahnya bahasa Indonesia diterima, dipelajari, dan dipahami halayak luas. Kemudian yang kedua adalah prospek bahasa Indonesia pada disiplin ilmu yang saya pelajari. Disiplin ilmu yang saya jalani sekarang terkait bidang bisnis pada platform digital. Pada era digital sendiri, bahasa Indonesia berpeluang sebagai yang pertama sebagai bahasa rujukan, yang kedua sebagai computer assisted translation, yaitu penerjemahan berbantuan komputer, yang ketiga pembelajaran bahasa berbantuan komputer. Ini difokuskan pada bidang akademik, tepatnya pada bidang bahasa. Hal ini mencakup komunikasi melalui komputer dan lingkup belajar virtual. Yang keempat adalah pemrosesan bahasa alami. Sekian jawaban saya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.